lapangan 20 hari ini yang sudah kita lalui ya, dari tanggal 1 April sampai dengan 20 April ini, saya yakin dan percaya banyak permasalahan yang ada di lapangan. Itulah beberapa hal yang melatar belakangi kita ya Mas Irfan, dan mungkin kita di jajaran Datin DIY menganggap perlu ya kita bisa sharing terkait dengan permasalahan, khususnya terkait dengan masalah yang ada di aplikasi di lapangan. Jadi pada kesempatan siang hari ini ya kita walaupun mendadak, saya kira nanti secara santai kita bisa berdiskusi ya, bisa sharing. Konsepnya nanti di awal mungkin ada pengantar dari Mas Irfan ya selaku peranata komputer. Kemudian nanti yang kedua kita mohon input dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman PKB di lapangan terkait dengan kendala-kendala apa saja yang sampai saat ini ditemui di lapangan dan belum bisa terpecahkan gitu. Saya kira kami mohon masukan dan input permasalahan dari Bapak Ibu semua sehingga kita bisa belajar bersama dari permasalahan yang mungkin masalah yang di tempat yang satu bisa juga ditemukan juga di tempat yang lain. Baik, untuk selanjutnya, untuk sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini, ya, saya mohon Mas Irfan bisa memberikan pengantar ya terkait mungkin capaian dan mungkin kondisi aplikasi sampai dengan saat ini. Monggo Mas Irfan bisa disampaikan, waktu secukupnya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya mohon maaf, kita lagi-lagi melakukan VM secara tidak terjadwal gitu ya. Tapi paling tidak semoga dengan adanya VM ini bisa mengurai permasalahan terutama terkait aplikasi. Hal ini pernah kita lakukan juga sebelumnya dan sepertinya kita selama ada permasalahan sebaiknya memang kita lakukan koordinasi secepatnya seperti ini. Bapak Ibu, ini karena waktunya juga tidak terlalu panjang, jadi mungkin saya memancing saja ya, atau mengingatkan beberapa hal terkait aplikasi yang sudah kita temui, terutama terkait permasalahan. Karena saya yakin kalau lancar juga tidak ada gejolak gitu ya. Tapi kalau tidak lancar ya pasti banyak yang bingung. Kemudian ya tentu harus ada solusi terkait permasalahan itu. Tanggalnya belum saya ganti. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk pengantar saja bahwa seperti kita ketahui bahwa kita terutama untuk aplikasi bagi pendata ini bisa kita gunakan secara offline dan online. Nah, kemudian data akan terupdate yang sudah terkirim. Saat ini ada status terkirim. Kemudian nanti dan selanjutnya nanti pendata akan mendapatkan feedback sampai dengan status untuk hasil validasinya. Nah, seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa di sistem yang dibangun dalam PK ini ada beberapa layer, terutama untuk penggunaan aplikasi dan termasuk juga di dalam pengumpulan atau penampungan data di server. Maka karena aplikasi berjalan offline, bisa offline, dan server juga memerlukan waktu untuk validasi, maka di HP pendata bisa saja terjadi delay. Nah ya ini mungkin
mungkin mohon maaf ya kalau bosan karena diulang-ulang. Jadi bisa saja data sudah ada di server, tetapi di HP belum mendapatkan feedback status sesuai yang di server. Bisa jadi juga di HP sudah status terkirim, tetapi ternyata atau merasa sudah terkirim, tetapi di server ketika dicek belum ada. Nah, hal-hal tersebut ternyata di lapangan kita temui dan ada beberapa yang nanti kita bisa sampaikan kenapa bisa seperti itu. Nah, ini terkait kewenangan ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua karena sejauh ini sudah tidak ada lagi yang terutama yang nyasar membuka URL-nya ketika menggunakan browser. Ini timeline yang sudah pernah kita lakukan dan saat ini kita sudah lakukan update sampai dengan level 2.6. Tanggal 16 kemarin kita sudah lakukan update yang terakhir atau ada update yang terakhir, tetapi mungkin ada Bapak Ibu yang kemarin men-skip ya ketika tanggal 16 tidak diupdate, kemudian ketika buka aplikasi lagi kemarin atau hari Minggu misalnya, nah itu harus ada update loh. Dan Bapak Ibu mungkin juga merasa loh kok saya ada update lagi. Nah, yang muncul seperti itu adalah yang pada saat update hari Jumat tanggal 16 itu tidak dilakukan update atau update-nya tidak selesai gitu. Nah, terkait update itu mungkin kita ulas lagi bahwa ini memang rentetan atau rangkaian dari ketika kita diberitahukan untuk update ke versi 2.25 pada tanggal berapa itu? 10 kalau tidak salah. Nah, di versi 2.25 atau kita kesampingkan 25 karena pada hari yang sama langsung update ke 26. Intinya di versi ini ada percepatan status agar tidak kosong. Jadi status minimal saat ini adalah tersimpan. Kemudian pada update ini juga terdapat tombol refresh atau untuk merefresh data dan untuk mereplikasi data. Kemudian di versi 26 ini juga dilengkapi fitur data lokal untuk melihat data yang ada di HP Bapak Ibu, baik yang diinput menggunakan HP tersebut ataupun yang hanya login saja misalnya, itu akan terretrieve ke data lokal. Jadi aplikasinya kan ketika login itu kan dalam posisi online. Kemudian ada proses replikasi. Nah, proses replikasi itu ketika menggunakan user yang sekalipun tidak melakukan input itu menarik data dari server juga gitu dan akhirnya tersimpan di data lokal. Kira-kira alurnya seperti itu. Kemudian di dalam update pemberitahuan update juga disampaikan bahwa pada jam-jam tertentu atau mulai jam 10 malam sampai jam 4 pagi akan dilakukan percepatan proses validasi. Sehingga Bapak Ibu pada jam-jam tersebut tidak bisa akses portal karena portalnya ditutup, kira-kira gitu. Kemudian untuk menjaga supaya tidak terjadi atau logout, untuk kader untuk melapangkan memori HP dan ruang penyimpanan dengan hapus aplikasi yang tidak digunakan atau file atau media yang tersimpan. Intinya himbauannya seperti itu. Jadi kalau ada yang terlogout tiba-tiba, ya kita cek lagi apakah memori kita mencukupi atau cukup longgar gitu. Kemudian kita cek juga apakah pada saat yang bersamaan kita membuka aplikasi yang lain yang mungkin berat, misalnya game atau apa gitu.
atau Facebook juga cukup berat. Kemudian ingatkan kader untuk menghapus aplikasi cleaner dan sejenisnya. Dan di sini saya tambahkan sekaligus bahwa ternyata selain aplikasi cleaner juga antivirus juga mempengaruhi Bapak Ibu. Kemudian ini pemberitahuan dari Detekda pada saat itu. Nah, saat ini kita sudah di 226 dengan beberapa perubahan dari 226 yang sebelum tanggal 16, yaitu ada gambarnya enggak? Ini Bapak Ibu, jadi di tidak ada gambar. Jadi di tombol refresh yang ada di daftar keluarga itu ternyata pada saat update 226 itu yang awal itu ketika Bapak Ibu pencet tombol yang all maka semuanya akan terangkut atau dilakukan validasi ulang sehingga Bapak Ibu banyak yang mengalami statusnya menurun. Nah, tombol itu saya pikir ya kami ini diskusikan cukup mengganggu sehingga dilakukan perubahan atau penonaktifan tombol itu. Sehingga sekarang ketika Bapak Ibu belum mendapatkan status misalnya itu bisa dilakukan untuk menggunakan tombol yang per nama. Nanti bisa kita lihat di aplikasi saja. Kemudian ya ini perbedaan dari 2026 yang tadi ada data lokal dan seterusnya. Kemudian terkait status, ini bahwa sekarang sudah ada status tersimpan. Nah, status tersimpan penjelasannya adalah data sudah tersimpan di server, tapi masih menunggu atau dalam antrian proses validasi. Sedangkan receive itu data sudah dalam proses validasi. Artinya sudah di server juga. Kemudian yang proses paling akhir adalah hasil validasi yang nanti statusnya menjadi valid, tidak valid, atau anomali. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika statusnya kosong. Statusnya kosong berarti data masih di HP. Nah, bagaimana ketika katanya tersimpan sudah ada di server, tetapi nampak kok tidak ketika diakses dengan atau login dengan device lain itu kok tidak otomatis muncul. Nah, di situ kita cek, kita lakukan replikasi ulang atau apakah replikasinya sudah berhasil, selesai. Kemudian kita cek juga sinyal, baik sinyal kita gitu atau memang karena beberapa kali server juga mengalami mungkin perbaikan atau apa. Nah, itu apakah kita pada saat yang bersamaan sedang itu bersamaan dengan proses server sedang ada proses untuk di off kan dan sebagainya. Kemudian kemarin yang tadi saya singgung tentang antivirus. Jadi kemarin kebetulan ada kader yang saya temui dan dia itu status sudah tersimpan, tetapi ketika kita cek di server datanya belum ada. Gitu. Nah, terus ketika kita coba cek di device-nya, ternyata ada antivirus yang aktif gitu dan setelah kita nonaktifkan antivirusnya, data kemudian saya replikasi ulang, akhirnya data bisa langsung masuk. Nah, bisa jadi Bapak Ibu yang ada kejadian seperti ini, mungkin sama sebabnya, apakah ada antivirusnya. Kemudian data kosong data kosong yaitu yang dimaksud di sini adalah data tidak muncul baik di data keluarga maupun di data lokal. Ya, pertama
kita cek data lokalnya dulu. Ini cek data lokal maksudnya. Kemudian kita lakukan replikasi, kemudian seperti yang sudah kita sampaikan, kita coba logout, login aplikasi, kemudian kalau perlu delete, install aplikasi, kemudian logout, login lagi. Sambil atau sebelumnya boleh juga kita lakukan ekspor untuk mendapatkan file JSON. Nah, nanti kalau sempat kita ini juga ya Mas Tomo, kita kita demokan untuk bagaimana membaca file JSON. Oh iya, Mas. Kemudian di saat yang bersamaan juga kita cek data server. Ya, itu Bapak Ibu mohon untuk mengirimkan username password. Username password itu sebenarnya yang ketika kita cek yang kita butuhkan adalah username, tetapi kadang kita juga butuh mencoba login menggunakan user tersebut. Gitu. Jadi perlu saya ingatkan ke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan coba dengan user pendata, maka sebaiknya menurut dari beberapa uji coba gitu, itu sebaiknya kita tidak melakukan apapun selain retrieve. Saya sarankan seperti itu, karena ketika Bapak Ibu login menggunakan device Bapak Ibu, bukan device pendata, kemudian melakukan refresh misalnya, nah itu nanti akan mempengaruhi data yang di pendata juga, gitu. Karena sama-sama online, Bapak Ibu pada saat itu kan online dan terkonek dengan server, berarti yang di server juga akan terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Jadi misalnya kita mencek data pun tidak perlu sampai simpan, jadi langsung keluar aja gitu. Itu untuk menghindari data di kader tiba-tiba berubah. Nah, jadi ketika kita ketemu data di kader tiba-tiba berubah, maka kenapa kami selalu menelusur dulu itu sebabnya seperti apa, apakah dilakukan login dengan device lain dan seterusnya. Kemudian tadi yang tiba-tiba logout, cek apakah aplikasi yang sedang berjalan bersamaan itu apa, atau apakah ada setting di HP juga. Ini yang agak ini sih agak tidak bisa kita pantau apakah ada setting di HP yang membuat aplikasi itu otomatis logout itu. Kemudian tadi yang di depan dicek kapasitas memorinya. Kemudian tidak bisa login, kita refresh dulu, refresh aplikasi kita coba, karena biasanya kalau sebelumnya sudah pernah salah, maksudnya ketika di halaman login terus kita pernah salah nih ngetik ininya username atau passwordnya, kemudian tidak bisa login. Nah itu historinya kan masih kebaca, kita error, jadi harus di refresh saja, nanti coba ketik lagi dengan benar, kemudian login lagi. Jika masih tidak bisa, maka kita lakukan cek di pengaturan usernya di portal, apakah usernya masih aktif atau mungkin pengetikannya salah, karena kemarin beberapa kali saya dapat gitu, username Bapak yang Ibu set itu ada yang bukan salah sih, tetapi mungkin karena saking banyaknya, mungkin copy paste dan sebagainya, ternyata username yang di set di portal ini bisa menggunakan spasi, kemudian menggunakan lambang juga bisa. Jadi ada yang spasi, ada yang slash garis miring gitu, dan itu unpredictable menurut saya. Jadi ternyata ada yang pakai spasi bahkan 2. Nah itu mungkin pengetikannya salah gitu ya, dikiranya nggak ada spasi tapi ada spasi dan seterusnya. Kemudian
Untuk status kosong kita lakukan replikasi dan kalau perlu ya logout login seperti yang sudah disampaikan dan seterusnya ya. Kemudian status menurun. Nah, seperti kita sampaikan kemarin, status menurun karena ketika refresh proses validasinya berulang, mulai dari terkirim lagi, kemudian baru anti receive dan baru dapat valid. Kemudian progres menurun juga atau jadi nol gitu. Nah, karena apa? Karena itu tadi statusnya menurun dan saat ini progres itu berdasarkan status yang sudah valid hasil validasi. Jadi ya otomatis progresnya juga ikut turun gitu. Nah, ini yang kemarin kita sudah dapat info bahwa di aplikasi selanjutnya ini akan dirubah, bahwa progresnya nanti berdasarkan yang sudah terkirim atau diturunkan standarnya gitu, supaya Bapak Ibu kader tidak bingung gitu atau tidak galau gitu. Kemudian tombol back di aplikasi 26 nih di HP Bapak Ibu ketika aktif aplikasi APWA-nya tidak bisa back gitu ya, tidak minimize otomatis. Nah, itu ini salah copy paste ini, nanti saya hapus. Ya, itu memang ada bug di situ. Kemudian ini sudah ya. Nah, kemudian sekaligus menyinggung yang di portal. Di portal kita saat ini sepertinya nggak bisa diakses ya, atau kalau diakses 0 gitu ya angkanya. Nah, kemarin ada beberapa yang melakukan update target, tetapi di beranda tidak update. Jadi perlu kita sampaikan bahwa yang di beranda adalah angka atau data H-1. Jadi H-1 sebelum di update atau di update target ya. Jadi angka sebelumnya memang nanti delaynya kira-kira 1 hari gitu. Kemudian grafik tidak lengkap atau tidak muncul semua. Nah, ini memang salah satu yang memberatkan portal adalah grafik ini, dan itu sebetulnya posisi normal saja. Maka ada dua hal sih, itu satu posisi normal, yang kedua apakah kita perlu cek juga apakah jangan-jangan targetnya yang inputnya tinggi atau lebih tinggi dari wilayah yang lain. Maksudnya tingginya itu tinggi sekali karena di situ kan yang tampil persentase ya, jangan-jangan capaian terhadap targetnya memang masih kecil. Tetapi secara sistem itu normal karena memang loadnya agak berat, dan ini nanti kemungkinan mungkin info saja dulu ya, itu akan diganti dengan tabel data gitu supaya lebih ringan kinerjanya si portal. Kemudian angka portal dan monitoring per kabupaten atau provinsi beda. Jadi angka di portal adalah angka yang sudah validasi, sudah proses gitulah. Kemudian angka di monitoring adalah angka data masuk server gitu. Nanti kita tunjukkan monitoringnya atau mungkin sekarang saja nggih. Angka monitoring yang saya maksud adalah ini kayaknya. Monitoring di sini. Jadi di pusat nih. Jadi di contoh ya di DIY jadi ini ya Bapak Ibu, yang monitoring ini berat ya. Ya intinya perbedaan angkanya itu sangat jauh gitu. Jadi kita DIY sekarang sudah berapa itu?
28% atau berapa itu. Nah, intinya seperti itu penjelasannya. Jadi angka yang tampil di monitoring ini adalah angka yang sudah masuk server, meskipun belum proses. Sedangkan yang di portal angka sudah terproses gitu. Saya kira itu Tomo pengantarnya. Nanti mungkin lebih banyak diskusi saja. Oh iya, terima kasih Mas Irfan yang telah Iya. mengantarkan untuk diskusi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tadi sudah disampaikan pengantar aplikasi yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Jadi memang ada beberapa catatan yang memang informasinya ini berjalan di tanggal 1 sampai dengan 20. Jadi memang banyak mungkin masalah yang ditemui, tapi saya kira ketika teman-teman bisa terus memantau informasi dari kita, itu bisa teratasi. Monggo mungkin kami minta masukan, pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu semua terkait kondisi yang ada di lapangan untuk bahan diskusi kita bersama, sehingga ketika ada yang kasus yang sama di tempat Bapak Ibu mungkin bisa saling melengkapi begitu. Monggo yang ada fasilitas mikrofon bisa unmute, kemudian menyampaikan masukan, tanggapan atau pertanyaan. Yang tidak bisa menggunakan fasilitas mikrofon, monggo bisa melalui kolom chat ya. Pertanyaan atau masukan, tanggapan bisa disampaikan. Monggo Bapak Ibu. Sirvan, Prambanan Mas. Oh iya, Oke. monggo Mbak Pipin. Pertanyaan 1 tadi berarti ketika status menurun itu nggak apa-apa kan? Maksudnya kader nggak perlu risau selagi statusnya adalah tersimpan ataupun resif. Artinya nggak perlu galau karena kebanyakan kader kan pada galau. Seperti itu kan Mas? Kedua, kemarin saya sempat chat ke Mas Irfan yang data kemarin ketika di browser kok tidak mau gabung ke aplikasi itu, terus saya sama Mbak Niken ya kemarin, jadi karena browsernya beda kan, pakai browser apa itu kemarin. Nah terus kami coba untuk menginput lagi maksudnya di aplikasi, dan itu bisa masuk. Karena kan pemikiran kami kalau misalkan itu sudah masuk ke server, tentunya dengan nomor keluarga yang sama kan nggak bisa masuk. Nah, ternyata kemarin bisa masuk. Terus untuk mengantisipasi biar tidak double data, misalkan yang di browser suatu saat masuk, itu kemarin yang di browser lalu dihapus. Nah, seperti itu nanti kira-kira ada double data nggak, Mas? Karena yang di browser itu belum ada status, artinya masih kosong. Dan itu kemarin terus dihapus terusan. Gimana, Mas? Matur nuwun. Langsung atau gimana Mas Tomo? Mungkin langsung dulu Mas. Ya, baik. Status menurun nggak apa-apa selama tersimpan. Kemudian data tidak sinkron antar device. Itu sekali lagi kan karena begini. Jadi misalnya saya input data pakai HP Samsung, gitu biar mudah saja. Pakai HP 1 gitulah, pakai HP 1, kemudian saya coba akses atau login dengan HP 2. Nah, HP 1 dengan HP 2 datanya pasti beda. Kenapa? Satu, karena ada mode offline. Jadi data yang masih ada di HP dan belum dalam mode online di HP 1 maka tidak bisa terbaca di HP 2. Kemudian data yang bisa terbaca di HP 2 adalah data yang sudah masuk server yang minimal sudah terkirim itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Kemudian ketika sudah dilakukan input ulang dengan entah dengan device yang lain atau dengan browser yang lain, nah itu nanti kemungkinan kalau dihapus mudah-mudahan sih terhapus. Tetapi kalau data tidak langsung terhapus, nanti
kemungkinan tetap akan terjadi double data karena data belum terhapus. Nah, solusinya gimana kalau ada double data? Jadi double data itu nanti data yang masuk belakangan akan berstatus not valid gitu. Jadi data yang masuk belakangan meskipun isinya sama-sama valid sebetulnya itu nanti akan berstatus not valid. Nah, supaya kader bisa input lanjutannya, karena kan berdasarkan penjelasan sebelumnya itu akan tetap dihitung sebagai capaian data gitu ya. Nah, itu berarti salah satu harus dihapus. Nah, hapus saja yang not valid itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Ini kebetulan kadernya sudah selesai, Mas. Sudah data, sewilayahnya sudah selesai. Oh iya. Jadi apakah kita perlu nunggu status Oh not valid? iya. Ya. Kalau sudah selesai berarti yang satu bisa jadi kemarin hapusnya sudah berhasil, Bu. Oh iya. Okay. Terus untuk ini kader sudah bisa ngerti status not valid belum ini sampai hari ini? Belum bisa ya? Saya sepertinya sih belum. Maksud saya belum tahu nih. Belum ada info yang sudah dapat status sampai valid not valid semuanya, semua sekaligus gitu. Maksudnya utuh satu RT kira-kira gitu. Belum ada info sih, Bu. Tapi kurang tahu kalau Bapak Ibu yang di lapangan mungkin lebih tahu, lebih update perkembangan di lapangannya, tetapi untuk ke saya sendiri atau ke kami sepertinya belum ada, karena bisa jadi belum semua. Kenapa? Karena memang sekarang sedang diupayakan untuk data itu masuk semua dulu gitu. Jadi tersimpan dulu semua gitu. Selanjutnya masih ada lagi, Mas, ini. Maka. Saya agak lupa, tapi sepertinya juga seperti itu. Jadi yang termasuk ini anomali, kan meskipun bayi sesuai dengan yang di materi itu kan bayi belum punya nik, kan isinya angka 9 sebanyak 16 kali. Tetapi di hasilnya itu kan tetap masuk anomali. Iya. Nah, itu seingat saya cukup itu diklik anomali terkonfirmasi kan? Iya. Iya, nanti di supervisor itu. Oh, karena ini kan kader yang menemukan, itu yang mengklik anomali terkonfirmasi kader atau supervisor? Supervisor yang konfirmasi. Oh, supervisor. Oh iya. Oke, nggih, matur nuwun. Cukup ya. Ya. Oke, terima kasih. Monggo berikutnya ada yang bersuara dulu. Dari Kretek, Mas. Nggih, monggo Bu Belo bisa disampaikan. Selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf, mohon izin Pak Irfan, kemarin saya sudah capri tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Nah, tapi mudah-mudahan yang kemarin terkena kasus Jason itu bisa dilacak, kemudian datanya bisa segera dikonfirmasi sehingga kader bisa melakukan apakah bisa diinput lagi ataukah tidak perlu input karena datanya masih ada. Kemudian yang kedua, tadi kami coba cross check ke lapangan, ada beberapa kader yang melakukan input itu tidak sesuai dengan submis. Misalnya kasusnya ketika ada di dalam satu rumah ada anak yang sudah menikah bersama ibunya yang sudah janda, itu mereka mendata menjadi 2 keluarga, padahal submisnya itu harusnya cuma 1 keluarga, kemudian ibunya itu menjadi bagian dari keluarga anaknya. Nah, ini ternyata datanya sudah statusnya valid. Ya. Apakah kita abaikan ataukah kami harus melakukan edit? Itu saja untuk sementara, matur nuwun. Terima kasih Bu. Ya. Jadi Bu Belo di Kretek ada 2 pertanyaan Mas Irfan. Yang pertama terkait dengan data hilang kemudian di ekspor itu ya, apakah perlu input lagi atau tidak? Terus yang kedua tadi
kader mendata yang mungkin double, harusnya 1 kali pendataan, tapi saya tangkap tadi 2 kali ya. Ya. Dari 2 kapal. Ya. Oke. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang pertama, untuk data JSON yang masuk memang belum semuanya sempat kita cekkan, Bu. Jadi ya saya mohon maaf, memang dari kemarin sampai dengan saat ini belum sempat. Kebetulan tadi malam ada sebetulnya waktu, cuma tiba-tiba kami diminta VM juga dengan tim teman-teman di pusat, jadi ya belum sempat kita cek. Dan memang saya berharap gini, jadi nanti ini kita demokan cara membaca JSON. Siapa tahu Bapak Ibu bisa melakukan cek sendiri untuk JSON-nya gitu. Gimana Bu, setuju nggak seperti itu? Setuju. Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, saya kira itu nanti bisa mempercepat proses checking, karena ini proses tidak mempengaruhi server, jadi saya pikir bisalah di-share ke Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, input tidak sesuai juknis. Kalau jawaban secara aplikasi karena sudah valid ya itu oke ya, masih oke. Cuma mungkin kalau di sini ada Datin, ada Mbak Niket nggak? Kalau ini saya coba jawab terkait pertimbangan yang perlu dilakukan adalah terhadap targetnya, Ibu. Apakah targetnya terpenuhi atau ada mempengaruhi target tidak gitu. Intinya seperti itu. Karena kan kita punya kesepakatan untuk target maksimal kecamatan. Nah, terkait itu sih Bu, kalau pertimbangan yang mungkin perlu dilakukan. Ya, kalau kaitan dengan pengaruh target sih nggak masalah Mas, yang memang kan di sini setelah di list semuanya turun. Jadi tidak langsung seperti yang dikirim sama provinsi kemarin. Jadi dia memang ada turun sekitar 90 kakak. Jadi untuk pengaruh ke target kakak sih tidak masalah. Takutnya nanti misalnya nanti setelah didata kemudian dipetakan kok di sini jatahnya banyak, bedanya banyak gitu. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau memang di sana ada kebijakan untuk yang sudah valid diabaikan saja, atau yang sudah tersimpan diabaikan saja, sudah kami lakukan itu. Kemudian nanti kami berusaha untuk bisa beritahu lagi kader untuk yang belum terdata akan disesuaikan dengan yang gitu Mas Ivan. Mohon maaf Bu, untuk kita mungkin perlu konfirmasi kembali. Jadi untuk yang tadi double, maksudnya harusnya 1 data, kemudian didata 2 kali. Apakah ibunya itu yang didata yang kedua itu sendiri atau beserta ikutan mungkin anggota keluarga yang lain? Soalnya itu beda perlakuannya Bu. Ya. Jadi kalau misalnya ibunya mungkin statusnya janda, tetapi dengan ada tambahan anggota keluarga lainnya, itu saya kira dalam kategori keluarga khusus. Bagaimana Bu mungkin? Ini seperti ini ya. Di dalam satu rumah itu janda bersama anaknya, kemudian anaknya itu kan sudah menikah, punya kakak sendiri dan ibunya punya kakak sendiri. Nah, pemahaman kami kemarin penyampaian itu kan harusnya ibu yang sudah janda ini kan mengikuti kakaknya anak, jadi menjadi anggota keluarga di data yang anak. Jadi cuma 1 data, tetapi kenyataan di lapangan ibunya didata sendiri dan anaknya didata sendiri. Kalau keluarga khusus itu kan artinya kalau ibu kandungnya misalnya kalau ada 1 janda tinggal di rumah sendiri, itu mungkin bisa didata sendiri, tetapi
Kalau di dalam satu keluarga anaknya sudah menikah, kemudian ibunya sendiri, kan otomatis dia ikut anaknya. Tetapi ini didata sendiri-sendiri, itu maksud saya. Oh, Tapi statusnya sudah valid. Ya, kalau secara aplikasi memang nggak masalah, Bu. Cuma secara konsep nanti mungkin ini ya, mungkin di luar forum aja, Mas. Nggak apa-apa. oh iya. Nanti kita, Oke. ya. Baik, kita lanjutkan Mas Irfan ya. Oke. Ini mungkin kita dari chat dulu ya. Ini dari Pak Munasir. Mungkin kasusnya ada data hilang di lokal data, nggak ada. Dibuka ekspor juga tidak ada. Solusinya bagaimana? Apakah perlu pendataan ulang? Ya, mungkin dua. Terus kemudian dari manajer data Pagem, ini data sudah terinput, tetapi progresnya 0, status tersimpan. Data aman ya, saya kira tadi sudah disampaikan ya di penjelasan Mas Irfan. Mungkin dua dulu ini, Mas. Oke. Jadi untuk Pak Munasir, kalau memang kondisi kita cek, kebetulan ini mungkin username yang tadi sempat saya cek ya. Kalau di server tidak ada, kemudian dicek di HP juga tidak ada, dengan dilakukan ekspor, maka ya kita mungkin sudah ikhlas itu. Sepertinya seperti itu. Jadi ya mohon maaf, mungkin datanya memang sudah tidak ada. Kira-kira gitu. Kemudian untuk yang progres ya seperti tadi bahwa saat ini progres itu dilihat atau dihitung berdasarkan data dengan status setelah validasi, yaitu valid, not valid, anomali. Sedangkan untuk tersimpan itu saat ini tidak terhitung sebagai progres. Nah, ini yang akan dilakukan perubahan di update aplikasi selanjutnya. Jadi progres untuk update aplikasi selanjutnya akan dihitung di berdasarkan status tersimpan, gitu Pak. Jadi kalau untuk saat ini memang aman, ya wajar gitu. Kalau ragu-ragu nanti bisa dicek di server Pak, kirimkan aja username passwordnya. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan progres 0 saya kira tidak perlu risau ya. Jadi ketika statusnya sudah tersimpan, insya Allah data sudah aman di server. Ya. Kemudian ini berikutnya dari Bu Umi, Mas Irfan, ini ada kader yang melapor ya tadi input data ya tiba-tiba logout dengan sendirinya. Kemudian kader login datanya tidak ditemukan atau hilang semua. Ini bagaimana tanggapannya Mas Irfan. Kemudian satu lagi ini tanggapan dari Bu Ati. Kemarin sudah hapus install PK21, kemudian login logout dan install ulang aplikasi PK. Dan saya cek daftar keluarganya masih tetap kosong. Ya. Jadi ini tanggapannya Mas, monggo. Ya, intinya ini sama ya, data sama-sama belum muncul. Cuman kasusnya yang satu tiba-tiba logout, yang satu ya mencoba ini ya dengan sengaja ya. Intinya gini sih, ini untuk yang pertama yang bumi karena tiba-tiba logout itu tadi coba dicek kapasitas memorinya, kemudian dicek juga apakah pada saat bersamaan membuka aplikasi lain yang mungkin agak berat gitu. Nah, karena masing-masing HP kan kemampuannya juga beda. Nah, bisa jadi HP tersebut ya tidak support ketika membuka banyak aplikasi. Kemudian kalau menggunakan browser, coba cek apakah itu tab keberapa gitu. Nah, jangan-jangan kalau masih pakai browser itu dia buka tabnya banyak dan ya itu juga mempengaruhi nanti status data. Jadi seperti itu. Jadi kita cek HP yang dipakai kader ini seperti apa. Kemudian
eh, untuk data yang kalau kemudian cek lagi apakah ada itu tadi antivirus sama aplikasi cleaning atau aplikasi yang bisa di set untuk kira-kira bisa melogout dengan sendirinya gitu, kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada atau HP aman, kita pastikan aman. Nah, itu Bapak Ibu, untuk jawaban 2 ini kita cek sinyal, karena sinyal sangat mempengaruhi ketika kita melakukan replikasi atau ketika proses replikasi itu. Kenapa datanya ada delay? Ya, bisa jadi karena sinyalnya kurang kuat. Sinyal yang kuat di sini rekomendasinya adalah 3G minimal. Kemudian di HP-nya itu, jadi gini, kalau di aplikasi mungkin saya share aja ya, semacam ini. Nah, pastikan di sini tidak silang di ini bagian sinyal ini. Tuh. Itu. Kemudian coba dilakukan replikasi lagi atau klik yang ini, kemudian tunggu sampai selesai gitu. Kira-kira itu Mas Tomum. Oh iya, ya. Mungkin ini berlanjut ya ke kolom chat. Ini ada mungkin hampir sama ini pertanyaan dari Pak Rendra dan Pak Purwadi. Jadi ya, apakah semua data di lokal data pasti divalidasi, dengan kata lain data aman? Terus yang kedua, kader kami sudah cek file JSON ya. Ternyata jumlah data yang di file JSON berbeda dengan data yang sudah diinput. Dalam kata lain lebih rendah. Data yang diinput 76 KK, tapi yang di file JSON 33 KK. Terus kemudian Pak Purwadi, ini hampir mirip juga mungkin. Kalau di daftar keluarga, data sesuai dengan yang diinput. Tetapi kalau di lokal data, kok isinya orang lain, tidak dikenal, dengan status not valid, itu bagaimana? Ya. Oke. Pertanyaan pertama, apakah semua data di lokal pasti divalidasi? Yang divalidasi adalah yang terkirim, Pak, yang sudah terkirim. Tunggu. Jadi pastikan terkirim dulu, yaitu dengan cari sinyal, kemudian di refresh. Kemudian kader kami sudah cek file JSON, ternyata jumlah angka data, ya, yang diinput 76. Nanti kita cek ini Pak, dua-duanya coba. Yang diinput 76 itu apakah semoga sudah tersimpan di server gitu. Tapi ya tapi ya aneh juga kalau ini ya, data di JSON-nya lebih kecil dari yang sudah diinput. Karena di JSON ini baik yang draft maupun yang sudah simpan itu akan masuk ke JSON. Ya, nanti kita cek saja Pak, ini coba di servernya apakah sudah ada data selain yang 33 ini. Kemudian, atau malah sudah ada semua. Kemudian kalau di daftar keluarga data sesuai dengan yang diinput, tetapi di lokal, ya kalau di lokal itu adalah data yang baik yang diinput oleh kader menggunakan HP itu, ataupun yang diinput orang lain, tetapi kader atau si pemegang HP ini pernah login dengan username yang sama gitu. Jadi dia akan proses replikasinya atau retrieve-nya itu akan membaca semua data yang sudah tersimpan di server, kemudian ditarik ke HP gitu. Jadi misalnya waktu latihan dulu ternyata ada user yang atau pendata yang waktu itu ketika kita infokan untuk hapus tidak melakukan hapus. Nah, itu ada
berarti di HP kader itu bisa jadi datanya sudah banyak gitu, data lokalnya, karena dia menyimpan data latihan. Nah, ketika dia online lagi, nah datanya masuk lagi ke server gitu. Nah, maka ketika kader sudah pernah login dengan user name yang sama, dia akan membaca data itu juga. Kira-kira seperti itu Pak analoginya. Gitu ya Kak Purwati ya. Jadi mungkin tambah dikit. Jadi di lokal data itu kan ada pilihan. Jadi monggo disesuaikan saja username-nya. Mungkin itu ya. Untuk memastikan data mana saja yang sesuai dengan username, itu dipilih username-nya. Lanjut Mas Irfan, ini dari Mas David ya. Jadi tadi mungkin menyambung Pak Munasir ya. Ketika data harus jika memang data harus diikhlaskan ya, dan harus mendata ulang, pertanggungjawabannya bagaimana ya? Apakah diberi honor double ya? Wah, ini honornya siapa ini Mas ya? Karena memang bukan kesalahan kader ya. Ini terus Pak Purwadi ini menyambung, data yang not valid setelah diedit kok masih tampil tipe ini ya. Kok ini Pak Purwati mau ke masjid kayaknya. Iya, ini infonya data not valid, maksudnya bagaimana? Data yang not valid setelah diedit kok? Oh ya. Ya Mas ya. Di portal info not valid bagaimana ya? Mungkin dua itu Mas. Untuk yang Pak Purwati dulu kayaknya yang pakai ini. Jadi data not valid ketika dilakukan edit di portal tidak langsung berubah gitu ya, karena kan jadi maksudnya Pak Purwati itu yang di halaman ini loh Mas, di beranda ya. Nah itu memang saya pikir gini, sekali lagi untuk portal memang kondisi saat ini belum normal, dan di samping itu juga kalaupun normal nanti kan ada delay. Nah bisa jadi memang ada perbedaan ketika diedit, tapi di portal tidak langsung muncul update statusnya gitu. Saya kira itu penjelasannya. Jadi tetapi ya sekali lagi ini portal masih masih penyempurnaan. Jadi ini sedang proses ya dari diskusi kemarin atau VM. Kemarin juga kami ada VM dengan Pak Kepala juga. Itu dari informasi yang disampaikan minggu ini atau tidak lama lagi lah gitu, portal akan bisa digunakan atau diakses secara normal, kira-kira seperti itu. Jadi nanti monitoringnya muncul lagi dan seterusnya. Nah ketika monitoring muncul lagi kan bisa lihat kedalaman datanya. Kemudian untuk Mas David, untuk data diikhlasan itu ini Pak Mas. Jadi ini konteks kami kan menjawab secara penggunaan aplikasi ya. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau untuk penghonoran ya memang kita lihat lagi apakah secara peraturannya bisa seperti itu. Saya pikir kan tidak ya. Jadi tapi sekali lagi ini kita saat ini kan membicarakan terkait kita dalam hal sama-sama sebagai pengguna aplikasi. Ketika ada permasalahan, kita bagaimana solusinya untuk penggunaan aplikasinya, kira-kira seperti itu. Itu ya Mas David ya. Ini berlanjut, ini ada dua pertanyaan dari Bu Yuli dan Mbak Ria ya. Yang pertama, bagaimana solusinya bila kader pendata sudah terlanjur menginput data melalui jumlah target yang sudah ditentukan, padahal sebelumnya sudah diingatkan untuk input data sesuai target. Nah, ini coba nanti Mbak Niken gabung nggak ya ini? Ya. Terus yang kedua, yang terkait daftar keluarga kosong, sudah dicek di HP-nya tidak ada, padahal status data terakhir
kemarin sudah tersimpan atau resaved ya. Apakah harus didata ulang atau bagaimana? Karena setelah dicek di aplikasi ada aplikasi cleaner yang nggak disadari oleh kader pendata. Oh, Tanggapannya, Mas? oke. Bila kader pendata menginput lebih dari target yang ditentukan, ini kalau targetnya sudah ditentukan di portal, seharusnya tidak bisa. Karena ketika kita login menggunakan user pendata gitu, itu kan dalam posisi online ya. Nah, dia akan membawa atau membaca data di portal, data target termasuk data target KK yang diinput di portal. Jadi seharusnya tidak bisa melebihi, kecuali mungkin di portalnya targetnya sudah dilebihkan misalnya dari yang sudah disepakati sebelumnya misalnya, karena ada penambahan 25 atau antisipasi penambahan kan bisa jadi seperti itu. Tapi intinya gini, intinya ketika di portal satu RT1 misalnya di set 100, maka dia tidak bisa lewat 100 gitu. Maka kemarin ketika di penjelasan yang sebelumnya itu sudah kita sampaikan bahwa untuk data yang belum terbaca atau data yang dianggap hilang itu maka kita usahakan untuk kita coba cek dulu di HP maupun di server. Kenapa? Karena kalau langsung dilakukan input ulang itu akan mempengaruhi capaian si kader dari sisi inputnya gitu. Meskipun data yang diinput adalah bisa jadi data yang sama seperti yang di awal tadi gitu. Kemudian daftar keluarga kosong, dicek HP-nya nggak ada, padahal status data kemarin sudah tersimpan, resave. Apakah harus data ulang? Kalau untuk data yang sudah tersimpan resave, nanti kita cek lagi saja. Mohon info username password, nanti kita cek di servernya, mudah-mudahan sudah ada, karena setelah dicek ada aplikasi cleaner. Nah, mudah-mudahan masih adalah data yang sudah masuk server, kira-kira gitu. Karena kalau sudah masuk server, kalaupun ada aplikasi ini nanti bisa di load lagi datanya gitu. Dan jangan lupa cleanernya dihapus. Ya, bos. Atau kalau tidak bisa, karena kan ada HP yang bawaan ya, ada aplikasi di bawaan HP yang tidak bisa dihapus, ya itu dinonaktifkan aja atau diberhentikan. Oke. Baik, begitu Bapak Ibu. Monggo berikutnya misalnya masih ada yang ingin menyampaikan sharing permasalahan, tanggapan dari Turi. Ini tadi sepertinya terbuka mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oh, inilah melanjutkan Mas, ini pertanyaan susulan ya. Kenyataannya bisa diinput dan statusnya tersimpan Mas di HP. Kader pendata meski melebihi target RT yang bersangkutan. Oke. Ya, coba nanti kalau boleh kirim username passwordnya, nanti coba saya cek gitu. Iya, nanti diinfokan ya Bu Yuli ya. Nah, ini melanjutkan ini Pak Rendra lagi ya. Jadi berarti file JSON adalah file yang sudah diinput, ya, jelas ya. Terlepas file tersebut tervalidasi atau belum tervalidasi. Kemudian dari Pakem, untuk penulisan NIK bagi yang WNA kemarin sudah diinput 9-16 kali. Kok statusnya anomali ya? JSON adalah file yang sudah diinput atau tersimpan di HP. Gitu. Kemudian terlepas ya, baik yang sudah validasi ataupun baik yang sudah terkirim server maupun yang belum terkirim. Kemudian
Ya, kalau status NIK diisi angka 9, maka memang statusnya kan akan anomali ya. Gitu, Mas. Iya. Jadi nanti dikonfirmasi aja, anomali terkonfirmasi aja mungkin solusinya itu ya. Iya. Baik, monggo Bapak Ibu, teman-teman semua, masih ada yang ingin menyampaikan? Mas Irfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, ini wabarakatuh. tadi yang dari Bu Umi. Ya, monggo Bu Tolong Umi. username sudah saya kirim. Oh, ya. Ditekan lagi ya Mas Irfan. Mohon maaf, udah kemarin sekitar 2 RT udah selesai, tersimpan semua. Oh, Terus ini nggih. tadi data hilang. Terima Oh, nggih. kasih. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, insya Allah nanti untuk yang cek-cek server kita cek atau besok nggih. Nggih, mudah-mudahan nanti sempat lah. Iya, nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain, ada yang masih perlu disampaikan, sharing situasi di lapangan terkait dengan aplikasi. Mas lagi Mas. Nggih. Monggo Mbak. Untuk Mas Irfan, karena yang postingan tentang jason itu kan banyak yang bingung. Kader, bahkan supervisor aja masih ada yang bingung. Nah, kalau misalkan sementara saya tidak menggagas itu, tetapi yang penting di daftar keluarga para kader itu data ada sesuai yang mereka input. Apakah saya boleh untuk tidak menyampaikan JSON dulu, yang ekspor JSON itu loh, karena mereka bingung. Saya yakin. Monggo. Boleh, Bu. JSON ini kan fungsinya atau salah satu metode untuk kita melakukan cek atau memastikan apakah data ada di HP gitu. Intinya seperti itu. Jadi proses ekspor atau download data JSON ini adalah untuk memastikan apakah ada datanya. Nah, ketika ada datanya maka data akan terdownload dalam file JSON. Kalau tidak ada datanya akan ada pop-up untuk pop-up yang menyatakan bahwa tidak terdapat data. Gitu. Jadi kalau memang tidak ada permasalahan terkait data tidak muncul, kemudian tidak ada keraguan terkait data yang tampil di HP, kok data saya nggak lengkap misalnya, nah itu tidak perlu dilakukan. Dan kalaupun dilakukan sesekali saja atau sekali saja untuk memastikan, jadi untuk identifikasi data, ada tidaknya data di HP gitu. Jadi jangan sering-sering juga sih yang melakukan, jangan sering-sering karena nanti kan setiap download nyimpan itu dia akan rename dan akan tetap tersimpan di HP sehingga kalau sering ya akan numpuk, HP-nya akan penuh di JSON gitu. Jadi boleh Bu tidak disampaikan. Iya, seperti itu nggih. Dan kalaupun bingung, mungkin Bapak Ibu mungkin yang supervisor atau mungkin yang lebih paham bisa mendampingi saja. Ya memang ini sebaiknya dalam pendampingan untuk yang di kader yang kira-kira bingung. Baik, begitu Bapak Ibu. Monggo masih ada yang lain yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau mungkin perlu konfirmasi. Atau ini saya coba demo yang JSON aja Mas sekarang. Ya, monggo Mas. Ye. Jadi Bapak Ibu nanti kan seperti sudah diulas tadi untuk mengidentifikasi data di HP itu salah satunya bisa dilakukan ekspor. Nah, ekspor itu sebaiknya atau akan efektif kalau Bapak Ibu melakukannya tentu harus dilakukan di HP kader, gitu nggih.
harus dilakukan di HP kader karena yang mau kita lihat adalah HP yang digunakan untuk mendata. Kenapa tidak di HP manajer data atau supervisor atau manajer pengelola? Karena ketika kita melakukan ekspor di HP yang lain selain HP kader, maka yang akan tersimpan atau yang akan terdownload adalah HP yang ada di HP tersebut gitu. Jadi misalnya HP supervisor, maka misalnya supervisor pernah login dengan 10 user, kemudian 10 user itu datanya sudah retrieve di HP-nya, sudah tersimpan di HP-nya SPV, maka ketika dilakukan ekspor, JSON-nya akan terisi ya sebanyak data yang sudah tersimpan. Gitu. Dan semakin banyak data, tentu kita mencermatinya juga semakin sulit karena ini agak bikin apa ya, bikin ya nanti kita lihat akan seperti apa, mungkin yang belum tahu. Kemudian selain itu juga tidak sesuai dengan sasarannya, karena kan sasaran kita melihat data di kader pendata gitu. Jadi bisa jadi ada data yang dari kader pendata ini kan belum terkirim. Nah, untuk data yang belum terkirim, otomatis hanya ada di HP kader pendatanya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk melakukan ekspor JSON, jadi kira-kira ini kelihatan nggak Mas Tomo? Kelihatan Mas. Nah, ini misalnya ada data-data JSON ini ya yang sudah saya download. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian cara melihatnya untuk di PC atau laptop itu sebetulnya cukup simple. Ini saya contohkan, kita buka pakai, ada beberapa opsi, tapi ini kayaknya paling mudah deh. Kita buka dengan Firefox. Jadi open with Firefox. Nah, nanti akan tampil seperti ini datanya kira-kira. Nah, pastikan Bapak Ibu kalau pakai Firefox, saya ini aja ya, recommended-nya Firefox dengan yang versi terbaru atau terupdate. Gitu. Nah, di sini nanti akan ketika sudah tampil JSON itu akan kira-kira tampil seperti ini. Nah, ini adalah data yang ada di HP sebanyak ini. Nah, yang perlu kita cek adalah apakah sesuai dengan kita cari data yang sesuai dengan username-nya. Jadi misalnya seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu bisa baca datanya. Jadi ada panah ini ya, bisa dibaca datanya, detailnya bisa dilihat, lokasinya dan seterusnya. KB-nya dia jawabnya apa, pertanyaan dan seterusnya. Ini bisa nanti kita bisa Bapak Ibu lihat sendiri ya. Bisa lakukan sendiri. Kemudian kalau untuk melihat data by ini asumsinya ini contoh HP yang ini ya, lebih dari apa, satu user. Nah, berkurang kan tadi 30 lebih, sekarang ada 24. Itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada 24 dengan username apa? Merah ini. Gitu. Nah, yang bikin puyeng atau yang bikin ini adalah karena ini kan harus satu-satu lihatnya. Jadi kalau semakin banyak data maka saya bilang ya semakin melelahkan. Nah, tapi paling tidak dari sini ketika kita membuka, oh di HP itu ada 31 data keluarga.
Kemudian untuk yang dengan username Cemira ini ada 24. Tuh. Coba kita cek yang 25. Tadi kan ada 24 ya. Nah, 24-nya Yuli. Nih. Nih. Gitu. Nih. Yuli berarti cuma ada berapa nih? 1, 2, 3, 7 di HP tersebut. Jadi makanya kita cek, kita pastikan ini dilakukan di HP kader, karena di HP kader bisa jadi lebih banyak, karena kan dia klaimnya atau infonya, oh saya udah sekian puluh tapi belum kelihatan. Gitu. Sambil di HP-nya dilakukan coba retrieve, coba logout login, coba dan seterusnya. Nah, satu lagi sih, ini lupa Mas, sedikit. Itu kalau jadi di sini kayak ada. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat draft di sini jadi ada statusnya draft ya. Ada yang di sini ada status draft itu kalau status draftnya ini mana tadi? Jadi untuk draft adalah yang status draftnya angka 1. Ini 2 berarti ini sudah tersimpan gitu. Lalu draft 2 gitu. Itu tersimpan semua berarti. Kira-kira seperti itu untuk melihat JSON lebih dalam. Gitu. Iya. Ya, baik Mas Irfan, terima kasih atas sharing pengetahuan ya terkait dengan JSON ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum sempat melakukan ya, jadi data JSON ini kan diawali dengan ekspor file dari device atau HP dari masing-masing kader pendata, dan hasilnya itu JSON tadi yang sudah disampaikan Mas Irfan dibuka ya paling mudahnya melalui via Mozilla Firefox ya, dengan terbaru ya. Ya, versi terbaru. Atau ini kita demo dari ini deh. Kayaknya saya kan lagi login nih. Ya, monggo Mas lanjut kalau misalnya. Sorry. Dari sini dibalik ya. Tadi udah JSON-nya, sekarang coba download dari ini. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan ekspor itu ini kan PK21 BKBN GoID. Gunakan browser yang dipakai untuk mendata juga sih, saran saya. Karena bisa jadi kayak tadi ada ketika dibuka pakai browser beda, ternyata tampilannya juga beda. Sebetulnya itu nanti berproses dan akan jadi sama. Nah, makanya biar pasti sama, itu pakai browser yang sama dengan yang digunakan untuk input atau untuk install aplikasi. Yang kita rekomendasikan kan selama ini Chrome. Nah, ketika aja kayak gini di browsernya, tambahin export aja. /export pk21 bkbn GoID export. Oke, nah ini kemudian disimpan di gini. Saya rename dulu. Ini saya lupa ininya.
Nah, ini kan udah simpan. Kemudian dari sini, ini ya yang baru saya download. Kemudian open with Firefox. Nah, nanti semakin lama tampilan yang sebelumnya tadi akan semakin banyak datanya, tampilan yang proses tadi akan semakin lama. Nah, ini contoh di laptop saya, berarti ada 318 data di Chrome. Nah, ini sejak latihan, ada ya macam-macam. Ya kira-kira gitu ya, misalnya. Tapi intinya ini kalau dilakukan di device yang digunakan untuk mendata oleh pendata itu jumlahnya harusnya lebih sedikit, tidak sebanyak itu. Dan username-nya juga nggak macam-macam kan, hanya username-nya di. Baik, Itu Mas. begitu Bapak Ibu tadi sudah pengenalan ya terkait bagaimana ekspor data dan melihat data JSON ya melalui media Firefox. Nah ini mungkin pertanyaan lanjutan ini ada dari Mas David terkait JSON. Apakah JSON bisa difungsikan sebagai backup data ini? Bisa ya bisa tidak. Tapi gini, untuk saat ini JSON tidak digunakan backup. Tapi untuk proses atau untuk keperluannya untuk kita untuk mengkonfirmasi data saja. Jadi identifikasi apakah data di HP-nya ada, dan kalau ada itu apa saja, data yang mana saja gitu. Jadi intinya sebetulnya JSON ini yang tadi sudah disampaikan dan Bapak Ibu sudah melihat bagaimana cara melihatnya. Ini untuk melihat sejauh mana kader pendata sudah melakukan input data di device yang bersangkutan. Nah, ini monggo Pak Kukuh, sepertinya mau bertanya atau menyampaikan sesuatu. Iya, monggo Pak Kukuh. Terima kasih Mas Irfan, Mas Utomo. Ini kasus bukan di tempat saya, makanya saya tidak bisa memberikan jaminan kondisinya sesungguhnya. Intinya di HP kader itu tidak muncul data keluarga. Kemudian tetapi di JSON ketika dilakukan ekspor itu ketemu. Nah, ketemu. Jadi datanya itu ada di JSON-nya itu terlihat. Yang kemarin disangka hilang itu ada di situ. Terus langkah untuk biar bisa menampilkan kembali ke HP kader bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua yang esensial itu apakah memang benar update ataupun aplikasi ataupun server itu bisa menghapus data kita, data kader gitu. Karena ini menurut saya perlu ditegaskan apakah memang benar menghapus ataukah hidden ataukah apa begitu statusnya. Kenapa? Karena ternyata tidak semua HP atau ketika update itu tidak semuanya ada yang hilang, berarti hilang atau hidden, ada yang tidak. Terus itu penjelasannya bagaimana? Matur nuwun. Nggih. Monggo Mas, bisa langsung ditanggapi. Nggih. Sebetulnya ini jawabannya sama sih. Jadi dua-duanya memang tergantung proses replikasi atau retrieve-nya, Pak. Jadi memang untuk kasus yang seperti ini, untuk menampilkan data yang belum tampil itu kita harus coba di dalam mode online dan pastikan sinyalnya bagus. Kemudian tadi sudah saya singgung di depan, kemarin ada kader yang kita temui dengan status datanya sudah tersimpan dan sebagainya. Sudah tersimpan,
tetapi saya cek di server tidak ada, kosong. Nah, kemudian kami ketemu, terus saya coba utak-atik di device-nya. Kebetulan si kader ini, kebetulan kader ini menggunakan laptop untuk input datanya. Kebetulan menggunakan laptop, siapa tahu kasusnya sama gitu atau mirip. Kebetulan menggunakan laptop, kemudian saya cek browsernya karena menggunakan browser Chrome, kemudian saya cek apakah Chrome-nya update atau belum. Ternyata Chrome-nya tidak update. Kemudian saya cek lagi apakah ada aplikasi lain yang kemungkinan menghambat. Nah, ternyata ada antivirusnya dan aktif. Kemudian saya disable sementara. Jadi tidak saya uninstall sebetulnya awalnya, tapi saya disable untuk supaya tidak aktif dulu. Nah, ketika antivirus ini aktif, si Chrome itu saya update tidak mau. Nah, terus setelah nonaktif atau disable tadi, Chrome update. Oke. Chrome update, kemudian setelah Chrome update, saya lakukan replikasi atau pencet tombol yang ini yang di atas, yang ini yang di samping sinyal. Nah, setelah itu saya coba akses, ini berjalannya beriringan. Jadi sambil saya saya cek di servernya, langsung dia masuk semua datanya. Kemudian saya login juga dengan HP saya. Data juga langsung masuk yang sebelumnya tidak masuk, dan ketika di HP, jadi maksud ibunya ini atau kader ini tuh pengen selanjutnya mendata dengan HP gitu Pak. Nah, dia sudah posisi login, terus replikasi, datanya langsung masuk semua juga di HP ibunya. Nah, mungkin proses ini perlu bisa dicoba gitu. Jangan-jangan ada aplikasi yang menghambat si data ini, atau kalau saya bilang sih agak gimana ya, kok agak memalsukan status gitu, karena status di aplikasinya di HP-nya sebelum diupdate, sebelum dilakukan macam-macam tadi sudah tersimpan gitu. Itu Pak. Jadi intinya sih kita coba replikasi dalam sinyal yang cukup bagus itu. Halo. Oke, terima kasih. Nggih. Itu Bapak Ibu penjelasannya. Ini pertanyaan lanjutan ini Mas dari Mbak Pipit. Kader awal pakai browser, tetapi data hilang, lalu input pakai aplikasi juga tidak ada. Tetapi ketika mau diinput muncul tampilan nama yang dulu diinput di browser. Ya, pakai bagaimana? Kita cek pakai JSON, bisa cek pakai JSON untuk memastikan apakah datanya sudah ada di lokal. Kemudian kita juga bisa cek di server sekaligus. Nanti bisa diinfo ya. Ya, ini bisa jadi memang datanya memang belum muncul ya, itu tadi karena mungkin proses replikasinya tidak berjalan dengan baik gitulah. Jadi dia akan meload data sebanyak data yang sudah terinput atau terkirim oleh si user ini gitu. Jadi semakin banyak datanya ya dia prosesnya butuh waktu mungkin yang lebih lama dengan sinyal yang lebih kuat gitu. Bapak Ibu, monggo ada lagi
yang masih perlu disampaikan? Kami masih beri kesempatan. Ini untuk Jason sudah bisa semua nggih? Mungkin sambil dipraktekkan kan gampang gitu. Kalau sudah bisa semua, nah ya sudah. Nanti berarti bisa dicek masing-masing. Gitu. Monggo Bapak Ibu, masih ada yang perlu disampaikan, ditanyakan lagi? Apa sementara kita cukupkan ya Bapak Ibu, monggo mungkin informasi dari pertemuan virtual kita pada siang sampai menjelang sore hari ini bisa menjadi perhatian Bapak Ibu semua ya. Tadi mungkin sudah dari awal sudah disampaikan oleh Mas Irfan dalam pengantarnya tadi ya, terkait dengan status di aplikasi ya, jangan risau ya Bapak Ibu terkait dengan mungkin yang ingin kami garis bawahi adalah progres kerja ya. Jadi progres kerja itu tidak mencerminkan data yang masuk di server, tetapi data dalam kondisi yang sudah valid yang masuk di persentase progres kerja. Terus kemudian tadi sudah disampaikan terkait bagaimana cara melihat data yang dalam tanda kutip hilang. Salah satu caranya bisa dilakukan melalui ya, ekspor data melalui device kader pendata, kemudian data JSON-nya tadi bisa dilihat via Mozilla Firefox. Apakah betul-betul sudah ada atau belum? Kalau belum yakin bisa diinfokan saja ya pendata kader pendata username, nanti bisa dikonfirmasi apakah sudah masuk ke server atau belum. Mungkin itu Bapak Ibu, teman-teman semua yang bergabung pada virtual meeting pada siang sampai sore hari ini ya, terima kasih atas kebersamaannya sampai dengan saat ini. Monggo hal-hal yang terkait dengan permasalahan atau pertanyaan bisa disampaikan ya. Dan oh ya, ini request materi link video nanti kita share ya, mungkin menjadi bahan terkait mungkin langkah-langkah JSON-nya tadi Mas Irfan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mencoba melakukan mandiri ya, bagaimana mengecek data yang sudah masuk di HP masing-masing kader. Ada tambah lagi Mas Irfan? Saya kira cukup untuk sementara ya, mudah-mudahan apa ya, dengan adanya VM seperti ini bisa paling tidak apa ya, paling tidak menjawab beberapa pertanyaan meskipun tidak semua, tapi paling tidak ada pertanyaan yang terjawab. Dan karena banyak sekali pertanyaan yang sebetulnya jawabannya sama, maka kita lakukan VM ini supaya mudah-mudahan yang belum terjawab, meskipun nanti tidak terjawab, maksudnya tidak terjawab dari dalam chatting itu, mudah-mudahan sudah nyambung gitu dengan VM ini, dan Bapak Ibu bisa lebih lebih rileks lah untuk proses selanjutnya ya. Mungkin yang masih belum terjawab adalah yang ketika memang di data kader merasa atau kader menyampaikan sudah mendata beberapa data, tetapi di server tidak terbaca, dan di di HP diekspor juga tidak ada. Nah, itu yang memang kita belum bisa jawab, tetapi mudah-mudahan apa yang terjadi tadi malam ya, saya di Mbak siapa sih, lupa saya, tadi malam ada yang kemarin sore kita siang kita cek di server tidak ada,
kemudian di JSON-nya juga tidak sebanyak yang disampaikan. Alhamdulillah tadi malam dapat info datanya kembali. Nah, saya nggak tahu ini, saya belum bisa menjawab ini sumbernya dari mana, maksudnya kembalinya itu dia dari mana juga saya belum tahu. Nah, mudah-mudahan yang lain juga untuk yang memang sudah benar-benar menginput dan tersimpan, ya datanya bisa seperti itu, tiba-tiba kembali gitu. Ya mudah-mudahan aplikasinya semakin baik ya Bapak Ibu ke depan, terutama nanti dengan update versi 7. Oh nggih Bapak Ibu, saya mohon maaf Mas Tomo nambahkan dikit. Iya, Jadi Bapak Ibu untuk baik untuk diusahakan untuk baik yang sudah muncul datanya atau belum, untuk dilakukan replikasi datanya untuk memastikan data yang di server juga terupdate gitu. Diklik yang ini yang di samping sinyal. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf menyita waktunya, dan mohon maaf kalau penjelasannya ada yang kurang jelas atau tidak sesuai ekspektasi. Ya harapannya tentu kita semua berharap pekerjaan PK ini bisa lancar dan bermanfaat gitu. Saya kira itu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Irfan atas penyampaian materi dan tanggapannya terkait dengan permasalahan yang ada di dalam aplikasi PK21 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu kegiatan virtual meeting terkait obrolan aplikasi PK21 pada siang sampai sore hari ini. Ya, terima kasih sekali atas kebersamaannya, dan kita rasa Mas ya, mungkin ini perlu diagendakan ya untuk mungkin tiap minggu atau beberapa, sehingga kita juga bisa input masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami fasilitasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Bapak Ibu.